Yanti. Halo Mbak, ada Mbak. Mbak Yuniar Anggra ini. Halo, ada Mbak Anissa Zikriati Nafila. Halo Mbak. Oh iya, buat teman-teman, untuk para mahasiswa matrikulasi, boleh di-rename dengan format nama underscore matrix 11. Dan untuk para pengurus, boleh di-rename nama underscore misalnya leader di komponen mana atau pengurus di komponen apa gitu ya teman-teman. Oke, alhamdulillah sekarang udah di jam 19.36. Insya Allah kita mulai aja ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizka Ade. Eh, saya akan memandu acara pada malam ini. Kita akan seru-seruan bareng di acara kali ini. Mungkin teman-teman udah pada tahu ya, acara ini acara apa sih nih gitu ya kan gitu. Eh, kita insya Allah malam ini mungkin sekitar 1,5 jam ke depan kita akan ada di acara lokal regional Jakarta. Yuk kenalan lebih dekat dengan regional dan pengurus regional. Nah, teman-teman, di sini nanti akan dikasih tahu nih gitu di regional itu sebenarnya ada apa aja sih? Terus di komponen tuh ada apa aja sih? Dan siapa aja sih orang-orang di dalam masing-masing komponen ini? Nah, nanti setiap leader akan sharing mengenai kegiatan mereka yang pastinya akan seru, seru banget dan ini akan bermanfaat banget nih untuk teman-teman nanti memilih komponennya. Oke. Nah, teman-teman, mungkin kalau ada yang mau share di sosial media, jangan lupa ya, tag @Ibu Profesional Jakarta. Nah, untuk teman-teman juga, mohon nih disimak betul-betul ya nanti ya, apa namanya, sharing dari para leader ini, karena di akhir acara nanti kita akan ada door prize. Jadi harus sampai selesai juga nih ya teman-teman. Dan jangan lupa ingetin teman-temannya juga untuk segera gabung ke sini. Oke, kita langsung mulai aja ya yang acara pertama, yaitu sharing session dari Sekretaris Regional Ibu Profesional Jakarta. Untuk Mbak Farida, disilakan. Sudah ada Mbak Farida. Halo Mbak Farida. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Apa kabar? Waalaikumsalam. Sudah jelas suaranya belum, Mbak? Masih Apa kurang kecil, Mbak. kencang? Halo, kalau segini sudah cukup kah? Bisa agak digedein lagi nggak? Atau Oh, mungkin teman-teman ada masukan lain? Udah ini ya, sudah udah cukup jelas ya? atau belum? Sudah jelas, Mbak. Oh, udah jelas. Oke, Jelas. aman Mbak. Udah jelas. Alhamdulillah, amin. Terima kasih, Mbak Rizka. Sama Mbak. Monggo langsung saya oper ke Mbak Farida nih ya. Ya, siap, terima kasih, Mbak. Mbak Rizka ini salah satu tim diriku di Sekrek. Ya, udah ada labelnya tuh ya di namanya Manhumas Sekrek. Terima kasih Mbak Rizka sudah membuka acara pada malam hari ini. Semoga kita bisa seseruan bareng, kita sharing bareng ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Robi sholli sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya ucapkan terima kasih sudah hadir atas kehadiran teman-teman semua dan selamat datang kepada semua teman-teman matrikulasi batch 11. Wow, Masya Allah. Dan juga seluruh para leader komponen yang sudah bersedia ikut kenalan nanti ya di malam hari ini. Dan juga kakak-kakak badi dari teman-teman matrikulasi ya, kan matrikulasi punya kakak-kakak badi ya, itu juga terima kasih atas kehadirannya, dan juga mungkin pengurus-pengurus dari Ibu Profesional Jakarta yang tidak bisa sebutkan satu persatu, yang insya Allah juga akan hadir di sini. Oke, mungkin sambil saya menjelaskan sedikit, saya izin
share screen ya teman-teman. Apakah sudah terlihat? Sudah, Mbak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, mungkin teman-teman sudah pernah melihat ya struktur ini gitu. Jadi kemarin kan kita sudah sebelum kita sudah pernah kenalan ya di WAG komponen, bukan WAG komponen salah, WAG transit ya, yang dimana teman-teman matrikulasi dan juga teman-teman yang belum melakukan penjurusan bernaung di sana gitu ya. Sebelumnya juga pernah kami sampaikan di sini gitu ya. Jadi mungkin merefresh kembali gitu. Jadi kalau di Ibu profesional khususnya juga termasuk juga di IP Jakarta juga menggunakan struktur roda atau wheel structure seperti yang teman-teman bisa lihat di sini dengan ada 5 komponen. Jadi gini teman-teman, jadi kalau untuk komponen itu dari pusat itu secara umumnya itu ada 5 ya gitu. Ada Hima, Kampung Komunitas, Sejuta Cinta, KIPMA, dan Lumbung Ilmu, dan diintegratori oleh sekretariat regional kayak gitu. Nah, tapi untuk ke-6 komponen ini tidak semua regional ibu profesional tuh komplit gitu ya, ada 6-6-nya gitu. Ada yang hanya cuma 5, ada yang cuma 4, bahkan ada yang cuma 1, itu beragam gitu ya. Mungkin nanti teman-teman kalau mungkin ngobrol dari member Papua, member misalnya daerah Sumatera ya gitu misalnya, itu atau daerah-daerah yang lain gitu ya, mungkin teman-teman akan menemukan kalau di regional mereka tidak komplit ada 6 komponen ini gitu. Jadi kalau untuk di Jakarta alhamdulillah komplit ada 6 komponen kayak gitu. Jadi nanti teman-teman boleh nih kira-kira menilai diri gitu ya. Kira-kira saya pengen belajar di mana nih, di komponen mana, ataupun pengen berkontribusi gitu ya sebagai pengurus gitu di komponen yang mana gitu. Nah, mungkin ini juga sudah pernah teman-teman baca juga ya gitu di sosial media, atau mungkin juga pernah kita juga share di WAG. Jadi kurang lebih seperti ini, ada lini-lini bidang masing-masing gitu ya, yang semuanya saling berintegrasi, walaupun mereka punya keunikannya masing-masing, punya kearifan lokalnya masing-masing, tapi semuanya tidak saling tumpang tindih gitu. Semuanya saling berkesinambungan dan saling bersinergi kayak gitu. Jadi, nah ini salah satu peran kita bisa lihat di bagian ini ya, khususnya untuk sekrek gitu ya. Jadi gini, mungkin mau di ini dulu sebelum lanjut. Meluruskan ini ya, kalau sekretariat regional itu nama komponennya, kalau sekretaris regional itu orangnya, jadi saya gitu, sekretaris regional. Tapi kalau misalnya untuk kita menyebutkan komponennya namanya sekretariat regional. Jadi emang kita singkatannya sama-sama sekrek ya gitu. Jadi mungkin itu biar nggak ketuker-tuker ya gitu. Nah, dari peran sekrek ini sebagai motor penggerak yang berperan sebagai integrator data administrasi dan juga kegiatan-kegiatan yang ada di IP Jakarta gitu ya. Dari kan ada 5 komponen tadi. Nah, jadi kalau diibaratkan sebuah mobil gitu ya, sekrek ini sebagai bukan supir. Kalau supir kan mengarahkan ayo ke sini, ayo ke sana, itu tidak, tapi sebagai helikopter viewer gitu, melihat dari atas gitu ya. Mana nih kibatnya, kalau mobil itu ada 4 roda ya, mana kira-kira apakah rodanya itu masih kondisi baik, kurang anginnya cukupkah gitu, lingkaran diameter masih bagus kah gitu. Kita melihat itu kondisinya
bagaimana? Apakah ada yang roda atau ada komponen yang sedang tidak baik-baik saja gitu misalnya, atau ada yang butuh bantuan? Nah itu kita melihat apa namanya, yang ibaratnya yang tadinya mobil itu berjalan, kita coba berhenti sejenak atau kita mengurangi kecepatan untuk memastikan si roda ini bagaimana kondisinya, apakah perlu perbaikan ataukah perlu bantuan apa gitu ya. Jadi intinya apa ya, menjaga agar pergerakan di regional itu tetap berjalan harmonis gitu ya. Jadi tidak ada yang satu roda besar sebelah, satu roda kecil, satu roda yang jalan sendiri yang terlalu kencang atau lagi ketinggalan, itu insya Allah enggak ya. Jadi saling menjaga kecepatannya, ukurannya, dan insya Allah kualitasnya masing-masing. Walaupun semua roda-roda ini, semua komponen ini punya keunikan dan kelebihannya masing-masing gitu. Jadi ini ya, tadi clue-nya dari Mbak Rizka ya, harus disimak baik-baik karena nanti ada ini door prize ya Mbak Rizka ya. Gitu. Nah, jadi mau sedikit cerita, jadi di komponen di Ibu Profesional Jakarta itu ada 6 komponen, 5 dan diintegratori oleh Sekrek. Dan di antara 6 komponen ini tidak semuanya punya member gitu. Jadi ada komponen yang punya member, artinya kalau komponen yang bisa dipilih oleh member untuk melakukan pembelajaran gitu. Misalnya contohnya satunya Hima gitu ya, tempat teman-teman berada sekarang gitu. Itu tempat kita perkuliahan ya, kelas-kelas perkuliahan itu ada di Hima. Yang itu mereka itu di tempat itu punya member gitu. Yang kedua adalah komponen kampung komunitas gitu. Jadi kampung komunitas itu juga memiliki member yang nanti teman-teman juga bisa pilih gitu. Misalnya nanti sudah selesai ini matrikulasi gitu ya, udah lulus alhamdulillah. Terus pengen nyoba playground main baru nih, mau belajar lagi gitu selain di Hima, mau belajar lagi di tempat lain, mau ibaratnya gini, pengen kan di komponen komunitas itu ada rumbel-rumbel rumah belajar. Oh, saya pengen rumbel boga nih, saya suka masak misalnya. Ya, teman-teman harus masuk ke komponen komunitas gitu. Jadi itu komponen kedua yang memiliki member. Nanti teman-teman bisa mengikuti pembukaan kelasnya gitu ya. Kalau kelasnya udah dibuka ya, kampung main. Dan yang ketiga adalah komponen Sejuta Cinta gitu. Jadi komponen yang bergerak dalam bidang sosial kayak gitu ya, teman-teman, dan juga nanti bisa memilih komponen Sejuta Cinta gitu. Nah, 3 komponen yang lainnya itu seperti Sekrek, nanti juga ada LIIP, Lumbung Ilmu Ibu Profesional, dan juga KIPMA itu yang bergerak di bidang bisnis Ibu Profesional gitu. Itu bertiga ya itu tidak memiliki member. Jadi memang maksudnya apa? Jadi nggak ada orangnya gitu, enggak. Jadi orang-orang yang ada di dalam 3 komponen itu sebenarnya mereka juga member dari 3 komponen yang di awal tadi, antara Hima, komunitas, dan Sejuta Cinta gitu. Jadi di 3 komponen yang kedua, KIPMA, Sekrek, dan LIP itu adalah komponen yang isinya pengurus semua gitu ibaratnya. Jadi semuanya itu pengurus, tidak ada kelas-kelas belajar di sana gitu. Selayaknya di komunitas, di Hima, dan juga di Sejuta Cinta. Gitu. Nah mungkin ini pernah lihat ya teman-teman foto dari yang pernah di-sharing di WAG Transit ya gitu. Nanti insya Allah kita ketemu di Zoom ini. Nah, berikut saya mau mengenalkan teman-teman saya, tim dari Sekrek, Sekretariat Regional. Ada di Sekretariat Regional ada gini, kalau tadi kan di Ibu Profesional itu ada 5 komponen dan 1 integratornya gitu yang basicnya ada di semua gitu, tapi walaupun ada yang tidak komplit gitu. Nah begitu juga dengan jenjang posisi manajerial gitu yang ada di Ibu Profesional gitu. Jadi ada 5 manajerial utama yang ada di Ibu Profesional, khususnya di Jakarta, yaitu pertama manajer operasional, yaitu Mbak Santi, bersama Mbak Umami, mereka satu tim gitu ya. Dan juga ada yang kedua, ada manajer keuangan, ada Mbak Agung Handayani, kemudian ketiga ada manajer humas, yaitu Mbak Rizka Ade yang MC kita sekarang.
keempat ada manajer media kreatif, ini Medcomcraft, media komunikasi dan kreatif sebenarnya ya. Nama Mbak Endi bersama timnya Mbak Dwi Restini. Dan yang kelima adalah manajer program, itu menaungi tim event yang terdiri dari kapten event Mbak Mariam dan juga manajer program kita adalah tim Sekrek adalah Mbak Afi atau Mbak Nur Aswia. Kita bisa panggil Mbak Afi, dan Mbak Afi ini menaungi menaungi dari tim event, yaitu Mbak Mariam sebagai kaptennya dan Mbak Siti Nurlaili sebagai tim dari tim event gitu ya. Jadi duet itu Mbak Mariam dengan Mbak Siti. Jadi ibaratnya kalau divisi, kalau tadi komponen itu tadi ada 5+1, kalau yang divisi manajerial yang utama itu ada 5. Jadi kenapa utama? Karena bisa jadi di komponen itu tidak lengkap 5 ini. Misal cuma hanya 4 saja gitu. Misalnya manajer program bergabung dengan manajer humas misalnya, atau manajer program tidak ada gitu, tidak entah belum menemukan SDM yang cocok atau dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ada beberapa kondisi yang mungkin ada yang tidak komplit gitu. Itu bisa terjadi di Jakarta maupun di region yang lain gitu. Tapi makanya pada dasarnya kelima manajerial ini yang utama. Jadi walaupun nanti misalnya di komponen yang lain tidak komplit, setidaknya di Sekrek manajerialnya komplit gitu ya, ada 5 kayak gitu. Oke, nah kita lebih mengenal lagi ya divisi manajerial yang ada di Ibu Profesional Jakarta. Ada 5, manajer operasional, manajer keuangan, humas, maaf kok humas ada 2, salah. Salah, yang ini manajer Medcomcraft, media komunikasi kreatif. Ya. Oke, nah selayaknya yang tadi disebutkan kalau Sekrek itu adalah berperan sebagai integrator. Ya. Jadi kategori kepengurusannya kita kurang lebih dibagi 3 gitu ya. Sebagai integrator, kelekatan hubungan gitu ya antara masing-masing komponen gitu ya, antara komponen itu kita saling menjaga informasi gitu ya, menjaga kegiatannya agar tetap beriringan sejalan, kemudian juga menjadi wajah cerminan gambaran ibu profesional di luar gitu ya, untuk membranding ibu profesional di luar gitu, maksudnya bisa melalui kegiatan maupun melalui media sosial, dan juga menghadirkan harmonisator, jadi menghadirkan titik temu antara tata kelola administratif dengan keuangan. Nah, kurang lebih kalau kekuatan perannya, nah mungkin di sini teman-teman bisa lihat, bisa menilai, oh saya tuh kayaknya cenderungnya lebih suka memotivasi orang nih. Nah, itu mungkin bisa juga nanti bergabung gitu ya di beberapa divisi-divisi yang membutuhkan kekuatan peran ini gitu. Jadi kayak misalnya kalau di integrator itu mungkin teman-teman yang bisa menyukai tentang berelasi gitu ya, berelasi dengan orang lain, menyukai atau punya bakat minat yang punya bakat diri gitu ya, interpersonal yang baik, ataupun juga suka melakukan pelayanan, melayani orang gitu. Itu mungkin juga bisa gitu ya kalau misalnya nanti bagian masuk ke naungan yang dicakupi oleh Sekrek, karena di Sekrek itu yaitu kita menaungi semua komponen yang ada di Jakarta gitu. Jadi misalnya humas gitu, Mbak Rizka itu kan sebagai humas Sekrek. Nanti Mbak Rizka juga menaungi manajer humas di komponen-komponen yang lain gitu. Jadi misal tadi ada Mbak Santi sebagai manajer operasional yang bagian administrasi keuangan, administrasi data gitu ya. Itu beliau juga nanti akan menaungi atau memberikan berelasi gitu, mengintegrasikan juga dengan manajer operasional di komponen yang lain di Hima. Jadi gini, kalau di Hima kan ada Mbak Widya ya gitu, manopnya gitu, manajer operasional. Nanti Mbak Widya itu banyak berkolaborasinya dengan Mbak Santi gitu, terkait dengan data dan lain-lain kayak gitu. Nah, dan juga sebagai
ambasador ya. Kalau ambasador tuh memberikan pengaruh positif gitu ya. Jadi bisa juga nanti berelasi dengan orang lain gitu, memberikan personal branding IP Jakarta keluar, ataupun juga menjalin relasi dengan pihak-pihak eksternal gitu ya. Kalau kita bisa mau bikin event, kita mau jadi sponsor, jadi media partner misalnya kayak gitu, atau kita berkolaborasi dengan pihak lain gitu, itu juga sangat dimungkinkan, dipersilakan untuk apa ya, ikut join gitu ya apa, kalau yang ambasador ini masuk ke bagian humas, dan juga salah, harmonisator maksudnya, itu menyukai yang kerapihan terkait data gitu, keuangan, itu juga silahkan coba teman-teman menilik gitu ya diri sendiri. Nah, ini kurang lebih pengelompokannya. Kalau misalnya integrator itu kaitannya dengan selain dari sekrek itu sendiri juga berjejaring dengan networking pihak luar gitu yang se-value dengan IP, kemudian nge-branding IP Jakarta melalui program-program kegiatan. Nah, kalau di IP Jakarta untuk manajer humas ini juga sebagai kalau kita mau berkolaborasi dengan pihak luar, kalau kita mencari sponsor, media partner gitu ya, kalau kita mau ada event, dan juga bisa, dan juga membranding IP Jakarta melalui event-event, misalnya melalui podcast gitu, melalui IG live gitu. Nah, kemudian nih manajer operasional. Jadi mungkin teman-teman apa ya, belum di luaran mungkin nggak gitu familiar ya dengan kata-kata manajer operasional. Manajer operasional ini adalah sekretaris. Nah, mungkin jangan rancu ya dengan sekretaris diriku ya, gitu. Jadi berbeda. Jadi sekretaris regional diriku itu bukan bidangnya, bukan untuk mengelola data dan kebutuhan surat menyurat, administrasi gitu ya. Nah, kalau perihal itu dilakukan oleh manajer operasional atau kita sebutnya manop. Gitu. Nah, berikutnya kalau harmonisator ini ada berkontribusi dua, manop dan manajer keuangan yang job desk-nya kurang lebih mengelola kebutuhan keuangan dan juga laporan keuangannya gitu. Nah, berikutnya nih ambasador, selain tadi humas juga, dan juga adalah manajer komunikasi dan kreatif atau Medcomcraft. Ribet. Nah, jadi manajer Medcom ini bertugas mengelola sosial media IP. Sosial media IP itu apa aja sih? Ada IG, YouTube, dan Facebook gitu. Dan juga sebagai master design konten. Nah, pasti maksudnya ada master design konten. Jadi manajer Medcom ini adalah yang membuat template gitu ya, template bulanan gitu ya di sosial media. Konsepnya mau apa gitu, topik-topik yang mau diangkat apa gitu, yang mau diangkat di sosial media itu dikelola oleh manajer Medcom. Selain itu juga menjadi penghubung informasi dari misal dari IP pusat ada informasi kegiatan atau informasi pendaftaran apa gitu ya, kegiatan apa, itu diinformasikan melalui manajer Medcom di Sekrek, yang diteruskan melalui manajer Medcom di komponen yang lain, ke komponen yang lain gitu. Dan juga bertugas juga membranding Ibu Profesional Jakarta melalui konten-konten yang ditampilkan di sosial media. Nah, kalau ada juga manajer program itu menyusun kalender kegiatan secara lingkup regional gitu ya, dan juga mengintegrasikan kegiatan-kegiatan di regional, jadi supaya tidak saling tumpang tindih. Jadi misalnya kan di komponen ada 5 ya, maksudnya ada 3 komponen yang memiliki member gitu. Mau ada kegiatan, gimana caranya itu biar sinergis gitu ya, biar nggak habis hari ini kegiatan A, habis itu besok lagi kegiatan B gitu. Jadi kan berturutan gitu ya. Jadi sedangkan itu menumpuk di 1 bulan yang lainnya kosong gitu. Nah, itu dihindari seperti itu. Jadi kita mengelola atau mengintegrasikan kegiatan-kegiatan di regional. Kira-kira mana yang bisa dikolaborasikan, misalnya Hima sama komunitas, misalnya Mama Boga misalnya,
punya kegiatan yang kayaknya ini relate deh gitu, konsepnya mirip, terus habis itu sasarannya juga sama, terus target yang diharapkan dari acara itu juga sama gitu, mirip-mirip gitu. Kenapa nggak disinergikan, dikolaborasikan? Itu peran dari manajer program. Dan selain itu manajer program juga menjadi pelaksana kegiatan yang berskala regional, misalnya kegiatan yang bisa diikuti oleh seluruh komponen di IP Jakarta gitu, di seluruh regional, di seluruh komponen di IP Jakarta, misalnya HUT RI, wah spoiler nih. Jadi nanti tunggu teman-teman ya, insya Allah ada event yang dikelola secara regional dalam waktu dekat ini ya, gitu. Jadi misalnya HUT RI, terus Milad gitu, dan juga Gemar Ramadan, ibaratnya yang kegiatan-kegiatan yang lingkupannya dilakukan bersama seluruh lintas komponen gitu, kerjasama nih dari panitianya lintas komponen berkolaborasi, dan juga pesertanya pun juga nggak cuma ada satu komponen, tapi di seluruh satu regional itu dikelola juga oleh manajer program. Seperti itu. Nah, kurang lebih struktur rodanya seperti ini gitu. Jadi ada bagian administrasi, keuangan, program, medcraft, dan juga hubungan masyarakat yang dua arah ya. Jadi ada yang keluar dan juga ada yang relasi internal gitu. Oke, mungkin cukup dulu dari saya. Udah jam 8.02. Overtime ya, Mbak. Oke, cukup dari saya dulu. Mungkin nanti kalau ada yang mau bertanya kurang jelas, silahkan disampaikan di akhir acara. Saya kembalikan mic-nya kepada Mbak Rizka. Silahkan Mbak Rizka. Makasih Mbak Farida. Wah, penjelasannya menarik banget ya. Mungkin teman-teman udah ada nih yang mulai merasa wah kayaknya ini gue banget nih gitu. Nah, boleh ya diincer nih kira-kira pengennya di roda sebelah mana nih ya, Mbak Farida ya. Nah, oke. Untuk acara selanjutnya yaitu dari siapa ya? Nah, ini dia yang perannya juga luar biasa ya di dalam IP Jakarta ini. Langsung aja kepada Wali Amanah Ibu Profesor Jakarta, Mbak Reni. Halo Mbak Reni. Halo Mbak Rizka, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, aku langsung lempar mic-nya nih untuk Mbak Reni nih. Silakan Mbak Reni. Ya, terima kasih Mbak Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Malam, Mbak. Udah makan? Udah siapin minum? Apa mau minum dulu? Ambil minum. Iya, tadi Mbak, perkenalkan nama saya Reni. Saya di IP Jakarta membantu teman-teman pengurus regional menjadi wali amanah. Wali amanah itu ngapain sih? Wali amanah itu ibaratnya kayak babysitter, atau mungkin bukan babysitter ya, mungkin kayak security kali ya. Biar anak-anak, biar pasukannya nggak kemana-mana jalannya gitu, biar tetap di track-nya, biar tetap di relnya, kayak gitu. Wali amanah kayak gitu. Ada yang berminat jadi wali amanah, monggo, nggak apa-apa, silahkan gitu. Apalagi ya Mbak Rizka, bingung jadinya, karena saya satu-satunya yang nggak punya kelompok, yang nggak punya pasukan. Nggak punya Pasukan tim saya ya, Mbak, ya? pasukan Tapi saya 6 perannya luar komponen biasa itu. sekali nih Mbak Reni. Ya, karena memang tidak semua regional ada atau punya wali amanah. Sebetulnya wali amanah ini namanya kan majelis wali amanah ya. Harusnya saya nggak sendiri. Kalau nggak salah ada berlima. Nah, 5 ini ngambilnya ada di antaranya unsur masyarakat umum, terus ada dari penggerak komunitas lain gitu. Tapi sulit, bukan sulit ya, Ibu Profesional kan memang komunitas online ya awalnya. Komunitas yang bergerak secara masif
tetapi di online gitu. Jadi memang bagi masyarakat yang memang belum terlalu familiar dengan dunia per-online-an, dengar ibu profesional itu masih, "Apaan ya?" Gitu, masih kayak gitu. Jadi memang, saat ini rata-rata, yang punya majelis wali amanah cuma satu orang biasanya, kayak gitu. Dan itu diambil dari pengurus yang sudah seleh, eee, yang udah, terlibat lamalah kepengurusannya di IP Jakarta, kayak gitu. Nah, waktu itu pernah dicoba sama Mbak Anissa, sama Mbak Caca untuk rekrut, wali amanah di luar non-IP, tapi, effort-nya adalah kita memberikan pemahaman. Kita memberikan pemahaman tentang komunitas kita ini apa, terus ngapain aja gitu. Sedangkan, mereka sendiri awam ya sama sama ibu profesional karena tidak ada di dalam grupnya, nggak ada di circle-nya mereka gitu, Mbak Rizka. Oke, Mbak. Nah, jadi wali amanah ini juga, apa namanya ya, menurut saya sosok yang memang sudah tahu IP Jakarta ini dari beberapa generasi sepertinya ya, Mbak, ya, gitu. Jadi buat yang mau jadi wali Iya. amanah ini harus bener-bener apa ya, mulai dari sekarang gitu ya, Mbak, ya, dan mendedikasikan diri. Luar biasa Mbak Reni. Eee, oke deh. Iya, Makasih ya insya Mbak Allah Reni ya mudah-mudahan kayak atas gitu. penjelasannya. Sama-sama Mbak Rizka Adek. Ya, saya kembalikan ke Mbak Rizka Adek. Oke, Mbak. Nah, setelah, wali amanah, kita mau ke komponen apa ya? Nah, ini mungkin teman-teman yang udah kenal dan udah, apa namanya, berkomunikasi langsung, mungkin yang sering komunikasi juga sama teman-teman, itu ada Himpunan Mahasiswi ya kali ya? Tapi mungkin nanti yang jelasin, leader-nya langsung ya. Mbak Ivana, apakah sudah ada Mbak Ivana? Halo Mbak Ivana. Hadir Mbak Rizka, halo apa Wah, kabar? semangatnya nih luar biasa nih. Monggo Alhamdulillah. langsung aja nih Mbak Ivana, silakan. Makasih Mbak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sobat Waalaikumsalam. tua, berjumpa lagi sama saya. Banyak ini intermezzo. Berjumpa lagi dengan saya, mudah-mudahan nggak bosen. Mudah-mudahan semua sobat tualang sehat, begitu juga teman-teman leader. Alhamdulillah sudah memfasilitasi salah satu kegiatan dari jenjang perkuliahan ini. Mudah-mudahan teman-teman sobat tualang terus semangat, tetap terus semangat. Sebentar. Hati-hati. Tetap terus semangat sampai bisa akhir. Itu kalau sampai akhir itu rasanya tuh gimana ya? Kayaknya tuh udah tuntas semua, nggak penasaran lagi apa-apa yang ada di perkuliahan Hima. Teman-teman mungkin udah tahu, salah satunya kita berawal dari matrikulasi, terus nanti jenjang berikutnya ada Bunda Sayang, terus Bunda Cekatan, Bunda Produktif, dan juga sampai akhirnya nanti Bunda Salihah. Dan di Bunda Salihah itu pun tidak sampai stop di situ aja. Ibu profesional ini punya apa ya, kayak pembaharuan itu, jadi nanti setelahnya itu ada ekosistem. Nah ini oke banget. Sayang kalau menurut saya sayang kalau kita hanya sampai separuh-separuh. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa lulus sampai bunsal dan masuk terus ke ekosistem. Dan juga mungkin yang sebelumnya kan kita udah kenalan juga ya teman-teman, untuk merefresh lagi apa sih yang ada di Hima itu, kepengurusannya, bagian apa, divisi-divisinya, boleh minta tolong Mbak Farida. Nah, ini bagian-bagian yang ada di dalam komponen Hima, yaitu salah satunya Kahima. Mungkin teman-teman bisa
lihat tugas-tugasnya seperti apa, banyak membantu tim hore. Kalau saya senangnya tim hore gitu, karena kita suka ambil yang simpel-simpel gitu ya. Kalau Mbak Farida mungkin kayak tipe-tipe pemikir gitu. Kalau saya tuh suka yang hore-hore, karena hidup kita juga udah berat, jangan diambil makin berat. Jadi kalau kita senang mengambil sesuatu yang kita ingini, insya Allah itu tidak menjadi beban. Mungkin teman-teman juga udah tahu di ibu profesional itu di setiap jenjang perkuliahan pasti ditanya siapa yang ingin menjadi apa gitu. Misalnya kayak Mbak Betuan, mungkin ada yang Mbak Betuan menjadi ketua Sobat Tualang, dan itu kan tidak dipilih kan, pasti keinginan dari diri sendiri. Karena kalau kita mengajukan diri, berarti itu kita sudah mempunyai apa ya, tanggung jawab tuh. Anak saya udah tahu jempol kan. Udah punya rasa tanggung jawab, jadi tidak merasa terbebani. Jadi mudah-mudahan jika teman-teman sudah melihat ini nanti ke depannya, beberapa menit kemudian nanti ada dari komponen lain, mudah-mudahan bisa melihat kira-kira cocok gimana gitu ya Mbak Farida ya. Mudah-mudahan teman-teman tuh merasa penasaran bagaimana. Kalau nggak bisa, tenang aja. Contohnya ada saya sebenarnya awal perkuliahan saya tidak bisa apa-apa, tapi dengan bergabung dengan ibu profesional, kita banyak belajar banyak hal, dan itu teman-teman itu saling membantu, saling backup. Jadi jangan khawatir kalau kita tidak tahu apa-apa, dengan kita mau belajar, insya Allah teman-teman semua dengan ikhlas mau membantu. Dan juga di Hima itu juga ada manajer program, sama dengan di Sekrek. Manajer program itu tugasnya merencanakan, membuat TOR, membuat rundown kegiatan, mengakomodir jalannya program kerja, serta mengatur jadwalnya program kerja agar berjalan efektif dan tidak tumpang tindih. Dan salah satunya mungkin kemarin, alhamdulillah kita sudah melaksanakan program kerja kita, yaitu melaksanakan selebrasi wisuda, dan itu merupakan salah satu program dari Hima. Dan juga selain manajer program, ada manajer operasional, yaitu mendata mahasiswa. Selain itu juga mengkoordinasi perkuliahan. Selain itu juga bagian yang mengurus administrasi, misalnya ada yang mutasi, pindahan kemana, atau ingin mengajukan cuti dari perkuliahan. Kebetulan Mbak Widiannya juga mungkin teman-teman udah kenal secara di WA, secara online, tapi belum pernah bertatap muka. Mudah-mudahan ke depannya nanti Mbak Widya bisa bergabung. Boleh dilanjut Mbak Farida? Nah, selain itu juga ada manajer keuangan. Di sini manajer keuangan Balintang, yaitu mengelola keuangan dan membantu merencanakan atau memperkirakan anggaran suatu dari kegiatan. Selain itu juga ada juga manajer media kreatif. Berarti sama ya teman-teman, yang nggak jauh beda tadi apa yang ada di kepengurusan di Sekrek, tugasnya juga sama, sebagian besar membuat e-flyer, membuat sertifikat, merancang atau membuat konten untuk sosmed. Jadi kebanyakan nanti di sosmed-sosmed yang di IG Ibu Profesional Jakarta itu yang membuat adalah dari teman-teman media kreatif. Mungkin itu saja dari saya, karena teman-teman Hima banyak yang lagi belum pada online, jadi saya tidak bisa memperkenalkan. Mudah-mudahan teman-teman masih ingat ya, teman-teman pengurus Hima yang kemarin kita sudah berkenalan. Mungkin dari saya itu saja Mbak Farida. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Rizka. Waalaikumsalam. Iya, sama-sama. Makasih juga Mbak Ivana. Nah ini ya, mungkin teman-teman udah kenal banget nih sama Hima. Dan kalau yang ngerasa, wah kayaknya Hima nih, aku banget nih kayaknya nih. Nah boleh nih mulai dipidik mau masuk ke
divisi apa sih gitu ya kan, mulai dibidik-bidik nih. Nah, selanjutnya itu kita ada komponen lumbung ilmu Ibu Profesional Jakarta. Seharusnya ini dibawakan oleh, leader-nya yaitu Mbak Enggustin, tapi, kita doakan karena, ayah beliau baru saja meninggal dunia, semoga apa namanya, diampuni dosanya, husnul khotimah, amin. Dan untuk, penjelasan lumbung ilmu akan dibawakan oleh Mbak Ratih Sumarni. Halo Mbak Ratih. Halo Kak Rizka. Nah, oke. Langsung aja nih Mbak, monggo silahkan ya. Aku Yo, kasih aku mic-nya nih. izin share screen ya. Siap. Sudah terlihat belum? Sudah Mbak, sudah terlihat. Mungkin agak digedein lagi, mungkin lebih bisa digedein lagi nggak Mbak? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam teman-teman matrikulasi 11. Perkenalkan saya Ratih Sumarni. Sebagai manajer HRD di LIIP, Lumbung Ilmu Ibu Profesional. Malam ini saya mewakili Mbak Eng yang berhalangan untuk menyampaikan perkenalan ya lokal regional tentang LIIP karena yang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Rizka ya. Mungkin ini juga pernah disampaikan juga ya sama Mbak Enggusti melalui WAG Transit ya, sama seperti teman-teman yang lain tadi komponen-komponen yang lain. Mungkin aku juga merefresh aja gitu kan. Mungkin kalau di WAG itu kan teks aja ya secara chat. Kalau tatap muka langsung gini di Zoom itu lebih enak ya ngobrolnya. Baik, apa sih lumbung ilmu Ibu Profesional LIIP itu? Kalau kita dengar lumbung itu kan kayak wadah ya, ada tempat gitu. Apalagi ini lumbung ilmu, jadi kayak tempatnya ilmu gitu kan. Berarti komponen lumbung ilmu itu di Ibu Profesional itu ibaratkan sebagai lumbung ilmunya gitu kan. Tempatnya ilmu SDM Ibu Profesional ada di LIIP gitu kan. Jadi dari tahun 2019 sampai 2022 itu awalnya ini namanya bukan LIIP, bukan Lumbung Ilmu Ibu Profesional, tapi namanya itu RCIP, Research Center Ibu Profesional. Posisinya itu sebagai pusat data dan riset. Namun pada tahun 2023 ini baru dirubah menjadi Lumbung Ilmu Ibu Profesional, dan ini mengambil peran barunya fokus kepada pusat sumber daya gitu kan. Jadi perubahan dari pusat data dan riset menjadi pusat sumber daya untuk di Ibu Profesional ini. Nah, ini logonya ya gitu kan, dari RCIP menjadi Lumbung Ilmu. Jadi memang perubahannya itu waktu kita itu di kepengurusan Ibu Profesional Jakarta itu pas di tengah-tengah gitu kan, setelah kita menjabat gitu ya di tahun kedua gitu. Nah, lumbung ilmu ini merupakan komponen yang mengelola berbagai sumber daya di Ibu Profesional ya, dan mewujudkannya sebagai rantai sumber daya yang padu, terukur, serta bermanfaat bagi internal dan eksternal Ibu Profesional. Jadi kalau kayak di perusahaan bisa juga disebut sebagai HRD juga ya, jadi yang bagian ngurusin SDM, kayak gitu ya, mengelola sumber dayanya. Sebenarnya sih bukan SDM aja ya, jadi kayak misalnya sumber-sumber ilmu yang ada di Ibu Profesional Regional itu tuh apa aja gitu kan. Nah, karena visinya itu ini gitu kan, untuk mengelola berbagai sumber daya. Nah, misinya dari LIIP ini adalah menghadirkan teman gitu kan, terus bersinergi dengan berbagai pihak, terus juga LIIP ini juga mengintegrasikan seluruh unsur sumber daya
yang ada di komponen tersebut gitu kan. Nah, jadi bersinergi gitu kan dengan berbagai pihak, terus mensinergikan sumber daya yang ada gitu. Nah, ini perannya IP di sini gitu kan. Jadi kayak di regional ini apa sih namanya, punya member yang punya skill apa aja sih gitu kan, apa misalnya dia bisa jadi pembicara Red Alert gitu kan, siapa sih gitu kan, terus apakah di IP Jakarta ini tuh ada dokter nggak sih, ada psikolog nggak sih gitu. Nah, ini tuh yang salah satu tugasnya LIIP gitu kan, untuk apa namanya, mendata gitu kan, mengintegrasikan seluruh sumber-sumber yang apa aja yang ada di LIIP gitu kan. Nah, ini pengurus dari LIIP, ada Mbak Engustinofisa sebagai leader LIIP, kemudian ada Mbak Siti Khadijah sebagai manajer keuangan yang malam ini hadir ya, Mbak. Hanya saya dan Mbak Siti Khadijah yang hadir. Lalu ada Mbak Retno Amelia, manopnya, ada Mbak Tiara sebagai manajer media komunikasi, saya sebagai manajer HRD, dan terakhir ada Mbak Ami sebagai tim HRD-nya. Nah, kalau untuk perannya, gitu kan, tugasnya, nah, kalau untuk peran dari leader RCIP sendiri itu selain menjadi komando di komponen LIIP, Mbak Enggusti ini atau leader ini juga apa namanya, perannya gitu kan, merekomendasikan narasumber untuk semua jenis pelatihan yang ada di yang akan dilaksanakan di IP Jakarta gitu kan. Misalnya kalau misalnya mau ada pelatihan Canva nih dari komunitas gitu, kampung komunitas, nanti panitia nanya gitu kan ke Mbak Eng, kira-kira ada narasumber yang cocok nggak nih untuk ngisi pelatihan Canva kayak gitu kan. Nanti itu kan biasanya ada bank datanya ya, ada bank datanya di LIP gitu kan, atau menanyakan narasumber-narasumber yang lain. Nah, itu. Kemudian kalau manajer keuangan itu biasa ya, bagian keuangan, lalu ada manajer operasional itu biasanya nih yang bagian administrasi dan surat menyurat komponen. Kan kalau misalnya di IP itu suka ada kegiatan di pusat gitu ya. Nah, biasanya kalau ada kegiatan di pusat, biasanya tuh ada minta surat rekomendasi gitu kan dari regionalnya. Nah, ini mintanya ke manajer operasional LIIP gitu, nanti yang buat surat rekomendasi bahwa memang betul ini apa namanya, warga apa member IP Jakarta kayak gitu. Nah, ini tugasnya Manop di LIIP itu untuk membuat surat menyurat komponen. Kemudian selanjutnya adalah manajer media komunikasi, ya berperannya buat desain flyer kalau acara gitu kan. Ada juga sebagai tim humas yang memberikan informasi. Nah, kalau saya sendiri di manajer HRD berperan membuat perencanaan pengembangan SDM di ibu profesional, kemudian berperan melakukan fungsi human capital seperti HRD-nya ya, kayak gitu. Nah, ini juga di sini berperan untuk mencari regenerasi kepengurusan nih. Kalau kepengurusan itu kan biasanya regenerasi ya, kalau di akhir tahun nih biasanya tugasnya LIP untuk membuka open recruitment gitu kan kepada pengurus-pengurus yang untuk kepengurusan yang baru gitu kan. Nah, ini tugasnya LIP untuk open recruitment gitu kan, membuat apa ya, acara gitu kan, siapa aja nih yang mau masuk ke mau mendaftarkan menjadi kepengurusan yang baru. Nah, ini dia program kerja dari Luhmu Ilmu, nggak banyak ya, karena memang yang tadi disebutkan oleh Mbak Farida, kita itu nggak punya anggota gitu kan. Jadi ya memang hanya pengurusnya aja gitu, karena yang pertama itu ada SOTD, itu Start of the Day gitu kan, ini untuk saling mengenal antar pengurus, biar makin mendekatkan bondingnya lagi antar pengurus. Ini acaranya itu ya perkenalan antar pengurus gitu kan, jadi setiap seminggu sekali. Kemudian yang kedua ini ada rujak party rekrutmen pengurus IB
Jakarta. Jadi biasanya nanti nih di akhir-akhir kepengurusan, kalau tahun ini tuh nanti insya Allah regenerasinya itu bulan Agustus 2024 itu akan ada regenerasi. Nanti sebelumnya itu akan ada open recruitment gitu kan, mengurus IP Jakarta nih teman-teman dari matrikulasi 11 yang tadi udah dengar kan dari beberapa komponen, kira-kira mau ada yang bergabung gitu kan, minat menjadi pengurus apa gitu kan, nanti bakalan ada nih open recruitment. Yang ketiga ini magang calon pengurus baru itu juga menjadi program kerjanya LIIP. Jadi sebelum menjadi pengurus itu nanti akan ada magang dulu gitu kan untuk calon pengurus baru gitu. Jadi nggak usah ragu, nggak usah takut gitu kan ya. Oh nanti kayaknya belum bisa ini, belum bisa itu gitu kan. Kayaknya nggak bisa deh, takut gitu kan. Atau masih ada yang ngerasa kurang gitu kan skillnya untuk misalnya mau gabung di tim desain gitu kan. Tenang aja gitu kan. Nanti di magang calon pengurus baru ini akan ada pelatihan-pelatihan untuk teman-teman sebelum menjadi pengurus gitu. Di sini juga kita akan bermain bareng di misalnya bikin di acara ya. Biasanya main bareng menjadi kepanitiaan di acara. Nah, di situ kan nanti bisa jadi tahu oh gimana sih kalau misalnya IP Jakarta bikin acara, bikin kepanitiaan gitu. Nah, terus yang terakhir itu adalah welcoming party pengurus baru IP Jakarta. Nah, ini acara serah terima pengurusan dari pengurusan yang baru ke pengurusan yang lama. Iya. Jadi itu aja mungkin penjelasan dari LIIP. Itu aja Mbak Rizka. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan di belakang ya Mbak Rizka ya. Terima Oke deh. kasih saya. Mohon maaf Iya. kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Rati. Nah, ini dia ya teman-teman buat yang wah, human resource nih passion aku banget nih. Nah, boleh langsung nanti diincar nih. Kita bisa masuk ke lumbung ilmu. Nah, tadi ya teman-teman mungkin udah dikasih spoiler juga bahwa akan ada program magang. Ini pasti menarik banget dan saran dari aku pastinya ya semuanya harus ikut ya gitu. Jadi biar kita merasakan nih persiapan gitu ya kan, validasi juga. Oh bener-bener kita seneng di sini nggak sih? Jangan-jangan senangnya di tempat lain atau misalnya kayak oh ternyata passion yang dulu menemukan passion baru gitu. Nah, ini penting banget ya buat teman-teman ditunggu nih untuk join di program magang Lumbung Ilmu. Nah, selanjutnya kita langsung aja ke Sejuta Cinta. Halo Mbak Dini, sudah siapkah? Halo Mbak Dini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Oke deh Mbak Dini, langsung aja ya Mbak. Silakan Mbak. Ya, terima kasih Mbak Rizka dan teman-teman semua atas kesempatannya pada malam hari ini. Sebelumnya perkenalan diri sedikit. Nama saya Dini Amelia, biasa dipanggil Dini. Saat ini sedang menjalankan amanah sebagai koordinator Sejuta Cinta untuk di IP Regional Jakarta. Nah, untuk mengawali sesi SC atau sesinya Sejuta Cinta, boleh di-share sebentar profil SC Mbak Farida. Sejuta Cinta, Ibu Profesional. Apa itu Sejuta Cinta? Sejuta Cinta hadir sebagai pusat altruism, yaitu sikap atau naluri untuk memperhatikan dan mengutamakan kebaikan dan kepentingan orang lain. Tidak hanya untuk ibu profesional, namun juga untuk dunia. Menjalankan value, berbagi dan berdampak di ibu profesional. Untuk memupuk empati dan menghasilkan banyak kegiatan sosial dan kepedulian. Apa saja kegiatannya? Sejuta Cinta bersama dengan komponen lain bersatu dalam hikmat bersinergi menjadi inspirasi.
bertujuan untuk melahirkan agen-agen aktivis kebaikan melangkah bersama dalam tajuk aktivitas Bunga Juntai. Bersinergi untuk menggaungkan sejuta cinta ibu profesional. Melalui program-program utama seperti Sister Family yang berfokus pada ekonomi mandiri. Oke, terima kasih Mbak Farida sudah di-share videonya. Jadi seperti yang teman-teman lihat tadi di video tersebut, itu adalah profil dari Sejuta Cinta. Untuk kegiatan-kegiatannya apa saja, dari tim SC Pusat membuat 3 kategori kegiatan seperti yang tadi ada dalam video, yaitu yang pertama ada Sister Family atau program pendampingan kepada ibu atau perempuan dengan tujuan untuk mengangkat derajat keluarga prasejahtera. Terus yang kedua ada tanggap darurat bencana dan keluarga, itu nanti turunannya bisa dikembangkan lagi di masing-masing regional nih. Misalkan ada kegiatan seperti kalau kita kemarin sempat di Jakarta tahun 2022 lalu sekitar bulan Oktober kalau nggak salah, kita bikin yang namanya kegiatan playdate pemadam kebakaran. Jadi di situ selain anaknya bisa mengenal profesi pemadam kebakaran, dari orang dewasanya juga belajar mengenai tanggap bencana kebakaran itu sendiri. Contohnya seperti itu. Terus tadi program yang ketiga, program besarnya adalah challenge inspiratif atau konten-konten sosial media yang memang bisa memberikan pesan-pesan positif kepada yang menerimanya atau yang membacanya. Jadi program SC secara garis besar terdiri dari 3 itu yang diturunkan lagi ke dalam regional masing-masing, bisa disesuaikan dengan kearifan lokal masing-masing regional gitu. Nah, kalau dari SC Jakarta sendiri kemarin di tahun 2023 ini kita yang sudah terlaksana itu ada waktu itu kita nama programnya Banyu Biru yang merupakan singkatan dari berbagi senyum, berbagi seru yang kita adakan di Pelumpang. Seperti yang teman-teman tahu, jadi Pelumpang itu kan sempat terjadi kebakaran yang besar di depo Pertamina dan kita sempat ke sana untuk membantu menghadirkan sedikit kebahagiaan kepada adik-adik yang menjadi korban kebakaran di sana. Itu salah satu contohnya. Terus contoh lainnya lagi, dari Sejuta Cinta kemarin sempat bikin challenge juga, yaitu mengenai ajakan donor darah, kita sebutnya challenge Haidora, yang merupakan singkatan dari Hari Donor Darah Sedunia. Jadi di situ kita mengajak nih teman-teman atau member-member ataupun masyarakat lainnya untuk yuk sama-sama kita aware loh, kita bisa loh berbagi dengan membagikan darah kita, tidak hanya selalu dengan membagikan materi, seperti itu. Nah, untuk di Jakarta sendiri saat ini, Mbak Farida boleh dibantu share susunan kepengurusannya? Mohon maaf, ini bocah-bocah. Dialangin. Jadi, Abang Dor nggak kebaca? Iya, nggak kebaca. Untuk saat ini struktur di SC Jakarta terdiri dari 7 orang pengurus. Yang pertama ada saya selaku koordinator, lalu yang kedua ada manajer operasional yaitu Mbak Diah Triyulianti. Yang ketiga ada manajer humas Mbak Dede Rohmayanti beserta tim humas Mbak Miftah. Lalu selanjutnya ada manajer media komunikasi yaitu Mbak Syarifatunisa atau lebih dikenal sebagai Mbak Rifa. Selanjutnya ada tim media komunikasi yaitu Mbak Anissa Agrin, sama yang terakhir dari manajer keuangan ada Mbak Lisnawati. Secara job desk masing-masing manajerial di sini ataupun tim di dalam kepengurusan SC ini sebenarnya sama dengan divisi-divisi lain atau dengan komponen-komponen lain yang sudah lebih dulu presentasi tadi. Jadi seperti manajer operasional sama di job desk-nya yaitu lebih berkaitan dengan data atau administrasi seperti pembuatan surat,
terus juga pembuatan sertifikat, seperti itu. Lalu dari tim humas yang menjalin hubungan atau menjalin komunikasi dengan pihak-pihak baik di dalam IP ataupun di luar IP yang memang sedang kita jalin kerjasamanya, kurang lebih seperti itu. Lalu dari media komunikasi juga kurang lebih sama, begitupun dari keuangan. Mungkin oh ya, menambahkan sedikit, sebelumnya mungkin kalau teman-teman ada yang ingat ketika di WhatsApp grup transit, sebelumnya kan kita juga pernah kenalan juga di situ, saya sempat share kalau untuk bergabung dengan komponen Sejuta Cinta itu kita ada yang namanya habituasi. Itu seperti matrikulasinya di Hima atau seperti orientasi di kampung komunitas gitu. Nah, sedikit informasi, sedikit bocoran untuk teman-teman Sobat Tualang yang hadir di malam hari ini. Untuk selanjutnya atau untuk periode selanjutnya, kita dapat info nih dari tim SC Pusat bahwa habituasi ini akan dihapuskan dalam program SC dalam menyambut member baru atau gerbangnya member ketika ingin bergabung dengan SC nanti nggak lewat habituasi lagi nih. Lalu lewat apa dong gerbang masuknya? Nah, itu nanti akan kita share informasinya bertahap ke teman-teman, tentunya nanti semoga bisa membuat teman-teman ingin berlomba-lomba juga ikut berbagi, ikut menjalankan aktivitas-aktivitas sosial, tentunya menjadi agen-agen kebaikan yang bisa bermanfaat bagi kita di IP dan juga bermanfaat bagi masyarakat yang lebih luas lagi. Sementara itu dulu dari SC, Mbak Rizka, terima kasih atas waktunya. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan bisa bersama dengan teman-teman leader yang lain juga. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih juga Mbak Dini. Nah, iya nih apa namanya? Tahun lalu ya acaranya pemadam kebakaran. Keren banget. Nanti kalau ada lagi wajib ikut nih Sobat Tualang. Nah, teman-teman, kita langsung lanjut aja ya. Karena memang waktunya juga sudah semakin malam nih. Kita akan ke komponen Kipma Jakarta. Mbak Rati, ini juga namanya Mbak Rati juga ya, tapi beda nih sama yang tadi. Kalau tadi Mbak Ratih Sumarti, kalau ini Mbak Ratih Nurlita. Halo Mbak Ratih. Halo. Sepertinya belum ini Mbak, belum ada. Oh, belum ada ya. Atau ada yang mewakili kah dari Kipma? Sepertinya belum ada Mbak. Mungkin nanti Baik. dijelaskan belakangan kalau misalnya Mbak Ratih telat hadir. Mungkin Oh, baik. Oke, kita lanjut ke komponen selanjutnya dulu ya, teman-teman. Nah, ini nih mungkin yang apa namanya, teman-teman penasaran dan nggak kalah seru ya, tempat mainnya gitu. Ada komponen komunitas bersama Mbak Tata. Halo Mbak Tata. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan langsung aja Mbak Tata. Makasih ya Mbak Rizka, makasih buat Sama-sama. teman-teman martikulasi yang udah hadir. Sebelumnya izinkan aku untuk berbicara secepat 1000 cahaya ya. Jadi karena komunitas paling akhir tapi gerbongnya paling banyak. Jadi aku harus memenuhi sekilas kecepatan cahaya. Tadi juga ada banyak dijelasin sama Mbak Farida. Jadi kayaknya tidak perlu terlalu berpanjang lebar gitu ya. Sebentar, kayaknya kok nggak cantik amat ya muka aku ya. Kita tanpa kamera aja ya. Insya Allah kan nanti kalau ada pertemuan-pertemuan di IP Jakarta kita bisa berjumpa secara langsung. Maaf, izin off dulu. Untuk share screen kurasa nggak perlu ya Mbak Farida, nanti dari teman-teman Rumble aja yang akan share screen gitu ya. Tadi udah dijelaskan sedikit sama Mbak Farida bahwa di kampung komunitas ini adalah tempat untuk menggali hobi ya. Lebih tepatnya gitu, simpelnya demikian. Kalau di ibaratnya ya kalau zaman SMA gitu, Hima itu adalah anak-anak IPA berjenjang serius, terus udah gitu semua pembelajarannya itu udah lengkap gitu ya, paketnya sudah lengkap. Sementara kalau di komunitas itu happy
Jadi IPS banget, bahasa banget gitu ya. Jadi kalau yang demennya tidak terlalu apa ya, kayaknya kan kalau di hima kadang-kadang banyak tugas gitu ya. Komunitas mah enggak, slow aja gitu. Tapi tetap sama asiknya. Pastinya antara hima dan komunitas punya ciri masing-masing gitu ya. Kalau di hima pasti kelihatannya mukanya pada cerdas-cerdas, emang orangnya pinter semua, orang belajar gitu ya. Kalau di komunitas kita pada banyaknya ngereok, kayak gitu istilah anak sekarang ya, kayak gitu. Nah, kita punya komunitas saat ini ada satu rumah bermain, sebutannya rumah bermain Jakarta Asik gitu ya, Rumba Jasik. Kemarin mungkin ada yang udah ikutan permainannya, yaitu Canva for Kids gitu ya, di Cikini kemarin itu salah satu program Rumba. Terus yang sebelum puasa tahun lalu juga kalau tidak salah ada yang pernah ikutan juga yang gratis gitu ya, itu yang berkaitan dengan prepare meal untuk sebelum puasa Ramadan kemarin itu juga program Rumba. Nah, untuk Rumble sendiri kita ada 4, yaitu ada Rumble Boga, Rumble SNC, Rumble Menulis, dan Rumble JNO. Teman-teman dari Kapten Rumble alhamdulillah sudah hadir gitu ya. Bagaimana sih gitu hitungannya? Apa aja sih keseruan di Rumble gitu ya? Karena memang komunitas ini jualannya di Rumble ya, Cin gitu ya. Siapa yang hobi masak gitu ya. Di rumah belajar Boga ini gitu kan. Oh boleh. Mbak Farida aku minta tolong ya untuk share tim. Jadi gini, di komunitas itu kita punya 2 tim gitu ya, sebutannya ada Hapsis dan Ngebul. Ngebul itu khusus untuk, kenapa Ngebul gitu ya, aku mengibaratkan kalau di komunitas itu adalah sebuah rumah. Hapsis itu adalah ruang utamanya, main hall hitungannya ya, penerima tamu segala macam. Nah kalau Ngebul itu adalah dapurnya, penggeraknya komunitas itu adalah teman-teman Rumble kayak gitu. Boleh Mbak Farida aku minta tolong deh di-share untuk Hapsis aja dulu, boleh? Ya, ini dia untuk Hapsis kita ada beberapa teman yang bermain bersamaku. Untuk di Hapsis ini sebenarnya udah ini ya, sudah ada update nama terbaru untuk kampung komunitas gitu ya. Sekarang sebutannya jadi lurah kampung gitu ya. Tadi sebelumnya adalah kepala kampung. Untuk manajer sekretariat sebelumnya adalah Manop. Untuk manajer keuangan itu sekarang namanya Bank Kampung gitu ya. Untuk manajer Manmedcraft kalau di Sekrek gitu sebutannya kalau di kita adalah kanal kampung. Kalau untuk humas gitu ya, humas kalau di komunitas itu namanya tim ramah kampung kayak gitu. Demikian itu istilahnya ya, nanti insya Allah juga sudah pernah di-share di grup WhatsApp, di grup transit gitu. Mudah-mudahan teman-teman matrikulasi sudah bisa scroll lagi ke atas. Kalau misalnya mau tanya-tanya, boleh gitu ya. Hubungin aja ke aku via DM, via Japri maksudnya. Oke, kita serahkan dulu ke tim yang pertama gitu ya. Yang aku tadi udah bilang di tim Boga gitu ya. Ada kaptennya, ada Mbak Ayu. Ini adalah salah satu Rumble yang nggak pernah tidak rame. Alias kayak pasar beneran. Bener-bener mewakili pasar lah istilahnya ya. Kita langsung aja ke tim kaptennya. Ada Mbak Ayu, boleh? Kalau di ini harus tahu, kalau di sini enaknya adalah di Boga bisa tahu harga pasar gitu ya. Jadi ada yang mau murah untuk beli panci gitu kan, perbaikan panci segala macam, informasinya ada di Boga. Silakan Mbak Ayu. Apakah partnerku sudah hadir ini? Belum ada Mbak Ayu. Oke, kalau gitu aku ke Mbak Tri dulu deh. Mbak Tri ini dari tim SNC gitu ya. SNC itu apa sih? Sew and Craft. Ada yang senang menjahit, ada yang senang makrame, ada yang senang menenun. Nah, boleh gabung untuk di SNC. Mbak Tri, silahkan ya dijelaskan lebih rinci apa aja sih isi keseruan di SNC. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Tata, Mbak Rizka, dan teman-teman semua atas waktunya. Kita dengarkan ya.
Terdengar, Mbak, jelas? Oh iya. Boleh minta tolong di share screen? Mbak Farida ya, maaf bentar Mbak. Materinya yang cantik yang tadi udah dikirim, nuhun. Siapa? Jadi Mbak Far. Di SNC ini kira-kira kalau dari teman-teman matrikulasi ada nggak ya yang senang sew and craft, boleh ngacung dulu yuk biar kita lihat animonya gitu ya. Kali aja kan. Ya, siapa yang senang muntel-muntel benang, senang jahit-menjahit, boleh masuk SNC. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Triunita Safitri. Saya sebagai Kapten Rumbel Sew and Craft. Nah, Rumbel Sew and Craft IP Jakarta ini merupakan bagian dari Rumah Belajar Komunitas Ibu Profesional Jakarta. Berdiri sejak tahun 2017 yang mewadahi para ibu profesional Jakarta untuk mengembangkan minat dan bakatnya di bidang menjahit dan crafting. Nah, sesuai dengan tagline-nya, dengan karyanya Ibu bisa berdaya. Dengan visi dan misi tentunya Sew and Craft ini untuk menjadikan sebuah komunitas belajar ya, menjahit dan crafting yang positif. Tuh. Nah, di Rumbel Sew and Craft ini kami membentuk kepengurusan, mudah-mudahan tetap bergandengan tangan demi berjalannya kegiatan Rumbel Sew and Craft ini. Yang pertama itu saya Triunita Safitri sebagai kaptennya yang bertanggung jawab terhadap Rumbel SNC ini agar tetap berjalan dengan lancar. Lalu ada Mbak Hera. Mbak Hera ini sebagai wakil dari Kapten Rumbel yang membantu Kapten untuk menuangkan ide-ide kreatifnya yang mendampingi Kapten. Nah, lalu ada Mbak Dina. Mbak Dina ini sebagai sekretaris yang bertugas untuk mendata member-member Rumbel, surat menyurat, desain, gitu-gitu yang berhubungan dengan data-data deh, Mbak Dina. Nah, lalu ada Mbak Tias. Mbak Tias ini sebagai bendahara yang berhubungan dengan keuangan pastinya untuk membuat laporan keuangan. Lalu ada Mbak Afifah ini sebagai PJ Workshop yang bertugas untuk membuat berbagai event workshop, playdate, sehingga member bisa belajar, berbagi ilmu. Lalu ada Mbak Rika. Mbak Rika ini ditemani oleh Mbak Rini sebagai tim PJ online. Nah, beliau ini bertugas untuk kegiatan online, lah pokoknya untuk meramaikan grup Rumbel gitu-gitu, lalu kegiatan online yang bisa seru lah pokoknya gitu, biar seru kegiatan online-nya. Lalu ada Mbak Reni. Mbak Reni ini sebagai PJ Haskar yang akan mengembangkan Haskar para member dan mendata seluruh hasil karya member Rumbel. Nah, lalu slide berikutnya ini profil-profilnya, lalu kita masuk ke mentor aja. Nah, di kami juga ada beberapa mentor. Mentor ini kita ambil dari member SNC ini, sehingga dapat belajar bersama dengan mentor-mentor yang untuk menghasilkan karya-karya yang harapannya bisa menghasilkan cuan dengan menjual karya-karya yang telah dipelajari, dan ilmunya juga bisa bermanfaat untuk kita semua. Tuh. Nah, lalu kita kenalan dengan mentor-mentornya. Di sini ada Bu Andang. Bu Andang ini mentor crafting. Mentor crafting ini
kayak kita bisa belajar untuk shibori atau ekoprint. Teman-teman pasti sudah banyak yang mendengar Bu Andang ini cukup terkenal ya di IP dengan keahliannya bidang kain perkainan lah gitu. Lalu ada Mbak Siti Munawaro, ini mentor menjahit. Ini keahliannya dalam jahit menjahit. Lalu ada Mbak Wita. Mbak Wita ini mentor menjahit juga, spesialis patchwork sama bikin tote bag. Lalu ada Mbak Hera. Mbak Hera ini mentor crafting, yaitu lebih ke muntel-muntel benang. Siapa yang suka kroket atau benang-benang rajut, nah kita bisa belajar nih dari Mbak Hera ini. Lalu ada Mbak Anisha. Nah, Mbak Anisha ini dia keahliannya untuk mentor fotografi. Kita juga di Rumble SNC juga belajar loh bagaimana cara ambil angle yang tepat untuk foto-foto produk-produk hasil karya yang sudah kita buat. Kita pelajari juga cara-caranya untuk foto-foto dengan mentor Mbak Anisha ini. Nah, lalu lanjut ke kegiatan Rumble Share and Craft itu dengan media online dan offline. Pembelajarannya itu kalau online kita biasanya pakai WAG Rumble atau Zoom meeting gitu. Nah, lalu kalau offline kita bisa bertatap muka langsung ke lokasi acaranya tersebut, acara workshopnya. Nah, aktivitas. Kita lanjut ke aktivitas. Aktivitas kita di Rumble itu banyak sekali ya, pastinya ada workshop. Nah, workshop ini bentuk pelatihan ilmu sewing dan crafting, jahit-menjahit, craft-craft gitu, yang diselenggarakan oleh Rumble Sew and Craft. Ini bisa dengan online ataupun offline. Nah, kita bisa belajar dari pemula banget, dari basic, intermediate, expert. Nah, workshop ini akan dibahas secara mendalam dengan detail hingga bisa menghasilkan karya. Lalu kita juga ada ngobras kroyokan. Nah, ini ngobras kroyokan ini kegiatan SNC yang dilaksanakan secara online. Ini lebih ke santai sih, saling ngobrol-ngobrol santai di dunia jahit-menjahit, crafting gitu. Nah, terus juga bisa berbagi ide lah gitu. Lalu ada juga playdate. Playdate ini kegiatan yang santai juga. Kita penyampainya itu lebih slow daripada workshop gitu. Kalau workshop kan kita benar-benar menuntut ilmu bagaimana sih caranya dari A sampai Z gitu dikupas. Nah, kalau playdate ini lebih ke ilmu, kita belajar ngilmu tapi juga ada ngemal-ngemilnya, pokoknya kita lebih santai lah dengan playdate dengan ada anak-anak gitu. Nah, bulan Februari kemarin kita juga mengadakan playdate makrem gitu. Nah, lalu ada juga challenge, kita mengadakan challenge agar member ini bisa berkarya dengan sekreatif mungkin, menghasilkan karya yang unik, seru gitu, bisa biar dapat insight yang baru gitu, apa sih karya-karya dari teman-teman, oh kita juga mau ikutan bikin yuk gitu. Lalu ada juga seolong, craft along, kita kegiatannya bareng-bareng, berkreasi bersama di waktu yang bersamaan, supaya para member itu bisa semangat terus berkarya terus gitu kan. Ini seru banget seolong ini. Lalu ada juga kulwap. Kulwap ini bisa juga kulwap atau kulzum. Kegiatan ini pastinya secara online berbagi ilmunya di media WAG ataupun Zoom meeting. Nah, itu kegiatan-kegiatan dari Rumble Share and Craft. Ini contoh-contoh, sedikit contoh workshop
offline dan workshop online, ada kulwap, ada shalong, ada ngobras keroyokan. Tuh. Nah, jadi kegiatan dari Rumble Share and Craft ini meliputi seperti tadi, bisa dilihat di video kegiatan ini dalam bentuk video ini. Mbak Farida boleh diklik. Udah ada di ini juga kok, udah ada di dia meluncur ke Instagram. Oh ya. Terus dalam waktu dekat mau akan ada di Agustus besok ya. Iya, kita mau kasih Bocoran spoiler nih gitu. Yap. Kita pokoknya Mau kenal dekat dengan berkolaborasi ya. betul. SNC dengan GNO, dengan Sekrek, itu kita akan berkolaborasi membuat memanfaatkan barang bekas. Apakah itu barang bekasnya? Pokoknya wajib ikut. Pokoknya. Ya, jadi pokoknya kalau mau kenal dengan Rumble Sew and Craft harus ikutan workshop di bulan Agustus nanti. Nah, workshopnya bareng. Yap, benar. Bareng-bareng. Belum, ini masih Juli, masih tanggal 28. Ada 3 hari sebelum menuju ke Agustus maksudnya. Tapi udah di-spoilerin dari sekarang. Udah di-spoiler ya, nggak apa-apa lah ya. Nah, kolaborasinya bersama siapa? Ini dengan Rumble juga, selain dengan Sekrek ya, dari komponen Sekrek. Cuma Rumble-nya ini adalah yang berkaitan untuk memanfaatkan semua barang bekas. Nah, jadi karena kita juga di Ibu Profesional Jakarta, tagline-nya 2023 adalah bersinergi dan berkolaborasi gitu kan. Jadinya di Rumble pun sering berkolaborasi gitu. Nah, di Agustus besok Sew and Craft dan Green and Organic yaitu GNO ingin berkolaborasi. Nah, untuk kenal lebih dekat dengan GNO makanya ikutan. Nah, untuk gambaran seperti apa sih kegiatan GNO aku serahin ke kaptennya yaitu Mbak Diah. Insya Allah sih Mbak Dia udah datang ya Mbak Tri ya. Makasih banyak ya Mbak Tri. Yuk Terima makanya kasih gabung ya yuk teman-teman. sama Saya komunitas. serahkan lagi ke Mbak Tata dan tim JNO. Nih Mbak Diahnya udah datang. Sama-sama punya bayi tapi masih aktif banget untuk memperhatikan lingkungan gitu ya. Mbak Diah, halo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kuserahkan kepadamu ya, Say. Tolong diperkenalkan seperti apa sih keseruan. Juga gendong bayi ya. Silakan. Ya, perkenalkan aku Dia Setiawijarti, biasa dipanggil Dia dari GNO. Kepengurusan sekarang saya diamanahi menjadi kapten di GNO. Untuk share screen, udah bisa share screen sendiri belum ya aku ya? Belum ya? Mbak Far, aku minta tolong di itu share screen-nya untuk video aja dari GNO ya. Terima kasih. Ya. Video boleh. Kita simak dulu videonya. Nah, jadi kalau di GNO ini, kalau kita masuk GNO, kita bisa berkebun di sana, terus bermain tanah, lalu bisa juga kita bahas bareng hal-hal yang berkaitan dengan isu-isu lingkungan, seperti zero waste, minim sampah, dan yang lain-lainnya. Kemudian, ya berminim sampah itu tadi, lalu sambil berkumpul bersama teman-teman. Jadi ada apa aja nih di Rumble Green Organic? Nah, ini kegiatan kita sehari-hari di WAG internal. Nah, ini BBG ini bagi GNO. Lalu ada sharing session-nya juga, baik internal maupun bisa juga
ke seluruh IP Jakarta. Nah, ini tentang foto-foto kegiatan-kegiatan GNO. Jadi kita ada kumpul bareng, main bareng, kayak berkebun bareng, atau membuat, nah ini playdate menanam kangkung, ini tahun 2022. Nah, ini tahun lalu kita playdate bareng tim Sekrek juga. Ini yang Milad tahun 2022 ya, bulan Desember. Nah, untuk kepengurusannya sendiri kami ada 4 orang ya di kepengurusan. Jadi ada saya sendiri sebagai kapten, kemudian ada Mbak Ida Sani, Mbak Ida Farida, itu bagian desain, kemudian ada Mbak Mira Nihla, dan Mbak Ayu, dia sebagai event. Jadi kalau kita bikin event-event baik internal maupun event Jakarta, nah PJ-nya itu Mbak Mira dan Mbak Ayu, begitu. Dan di GNO juga ada mentornya, yaitu Mbak Evi Familia dan Mbak Isyana Kuncoro Dewi. Gitu. Jadi kalau Mbak Evi ini sudah praktisi lingkungan sudah lama sekali ya, udah bertahun-tahun melaksanakan minim sampah, mempraktekkan hijrah minim sampah itu. Ya, kiranya sekian, segitu aja. Kira-kira buat yang Agustus besok bocoran dong. Oh iya. Nah, untuk buat Agustus nanti, teman-teman bisa tunggu aja infonya, tapi ada spill nih. Kita bakal main-main bareng sama Rumble SNC. Tadi kita berbikinan, dan kita nanti bakal membuat sesuatu. Jadi kalau di GNO itu, kita itu sebisa mungkin untuk meminimkan sampah, baik itu sampah organik, sampah anorganik, sampah fashion termasuk. Nah, nanti akan dibentuk apa? Tunggu aja info selanjutnya. Pokoknya nanti harus ikut workshopnya, karena selain workshop ada juga bareng anak-anak, teman-teman. Anak-anak dari usia 6 tahun sampai 15 tahun, ranknya gede nih. Pokoknya bakal seru. Jadi itu tadi kolaborasi Save and Craft and GNO buat teman-teman artikulasi yang pengen kenal seperti apa kegiatan Rumble di kampung komunitas, ikutan aja di Agustus besok. Makasih ya Mbak Dia. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini masih ada 2 Rumble, tapi nanti coba kita cek ya. Untuk yang berikutnya, ini yang paling ditunggu. Kayaknya peminatnya paling banyak biasanya. Siapa yang suka nulis? Nah, satu ini pasti digemarin banget. Semua healing biasanya di menulis, gitu kan. Apapun, menulis pokoknya mah ya. Ini dia kaptennya Mbak Laksita. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Halo. Makasih Mbak Tata. Silakan diambil alih untuk keseruan di Rumble menulis. Silakan. Oke, aku presentasi singkat aja. Ini share screen-nya Mbak Farida atau aku aja ya? Mbak Dimu udah co-host kok. Silakan boleh share screen sendiri ya. Aku boleh ya? Oh, udah mau Mbak Farida. Oke. Iya, ini slide yang pertama, ini kayak yang tadi udah di-mention sama Mbak Tata, ini cuma secuplik dari motivasi teman-teman yang gabung di RBM ya, Rumble Menulis IP Jakarta. Jadi emang ada yang minatnya tuh menulis untuk healing, ada juga yang emang minatnya adalah menulis cerita fiksi, ada juga yang emang ingin menulis itu untuk sebagai dokumentasi gitu, dokumentasi pengalaman atau rekaman tumbuh kembang anak gitu. Maaf. Selanjutnya di slide selanjutnya. Nah, ya jadi di kepengurusan ini kami punya tagline berbagi, berkarya, berdaya, dan program-programnya pun dibagi menjadi
jadi 3 komponen ini ya gitu istilahnya. Selanjutnya Mbak Farida, nah di kepengurusan ini jumlahnya sekarang ada 8 orang, tapi sebenarnya tuh kalau misalkan dibagi jadi divisi tuh cuma ada 3. Ada tim editor, tim pena kecil, dan juga Go Public. Tim editor ini biasanya yang jadi juri untuk tantangan dan juga tugasnya adalah menyiapkan pengayaan materi buat teman-teman untuk mereka yang mengajarkan bagaimana menulis yang baik dengan benar gitu sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Nah, sedangkan teman-teman di tim pena kecil ini tugasnya yang menyusun kegiatan untuk berbagi, jadi pengayaan materi baik dari internal dari member untuk member atau juga dari eksternal seperti itu. Sedangkan tim Go Public ini fokusnya adalah fokusnya adalah menyusun kegiatan yang berkaitan dengan kepenulisan di platform digital. Jadi bisa melalui blog, website, Medium, Facebook, atau bahkan Instagram. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya, seperti yang tadi aku udah mention, jadi kegiatannya tuh dibagi jadi komponennya berbagi, berkarya, dan berdaya. Di berbagi ini, jadi intinya adalah kegiatan berbagi dari member untuk member. Di situ komponennya ada kegiatan ubur-ubur, ini kepanjangannya ulas buku rame-rame. Jadi kalau di kepengurusan sebelumnya ini disebutnya reading share. Jadi berbagi apa yang sudah dibaca dan dibagikan kembali kepada member yang lain gitu. Istilahnya kayak bedah buku. Tujuannya supaya kita jadi makin semangat untuk membaca dan juga biar ilmu yang udah kita dapat dari buku yang kita baca itu semakin nempel gitu istilahnya. Nah, kemudian kalau yang bincang blog ini sebenarnya semacam workshop atau sharing session juga, tapi fokusnya yaitu kepenulisan di bidang digital. Jadi sebenarnya walaupun disebutnya blog, nggak selalu terpaku di blog ya, karena sekarang kan platform menulis itu udah banyak, nggak cuma blog aja gitu yang digital. Dan sedangkan yang ikhlas memberi ini kepanjangan adalah ikut kelas selalu memberi materi. Jadi intinya RBM ini memberikan beasiswa istilahnya untuk member melakukan pelatihan kepenulisan dari eksternal gitu. Nah, setelah melakukan pelatihan kepenulisan itu, si member yang diberi beasiswa ini harus memberikan materi lagi untuk member-member RBM yang lain gitu. Jadi semakin banyak yang dapat manfaatnya seperti itu. Berkarya ini tujuannya untuk menstimulus teman-teman untuk berlatih menulis. Jadi programnya ada Tati-Tatu itu tantangan tiap tanggal 1. Jadi sebenarnya ini dirancang untuk jadi tantangan tiap bulan. Jadi tiap awal bulan itu ada diberikan suatu tema untuk teman-teman menulis sesuai tema itu. Platformnya juga macam-macam, bisa di blog, bisa di Instagram, bisa di Facebook, atau bahkan bisa di Google Docs gitu. Apapun medianya, yang penting teman-teman menulis sesuai dengan tema. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah berhijab. Berhijab ini kepanjangannya berusaha hingga menjadi buku. Sebenarnya ini seperti program turun-temurun ya. Jadi biasanya tuh RBM punya proyek bikin buku antologi, bisa bikin buku antologi atau sempat juga bikin buku anak. Sebenarnya tergantung dari minat member ketika itu, lebih cenderung bikin buku fiksi atau non fiksi. Tapi di pengurusan sebelumnya itu ada juga bootcamp bikin buku solo, jadi bukan keroyokan, tapi buat yang udah punya naskah itu diberi pelatihan oleh mentor-mentor RBM supaya bisa melahirkan buku solo pertama mereka, seperti itu. Nah, untuk komponen kegiatan berdaya ini sebenarnya intinya adalah pelatihan-pelatihan. Lokakarya berkarya itu maksudnya adalah workshop. Workshop ini bisa online maupun offline. Kegiatan offline pertama kita itu offline pertama setelah pandemi itu terakhir di bulan November ya di perpustakaan Taman Ismail Marzuki, itu workshop tentang cara menulis novel dengan metode Save the Cat. Itu juga pematerinya dari anggota RBM juga.
Nah, kemudian yang camilan bahasa ini adalah kegiatan rutin yang disiapkan oleh tim editor tadi. Jadi istilahnya ini kayak materi, biasanya materi KBBI, PUEBI, atau update-update dari tata bahasa Indonesia seperti itu. Sedangkan yang terakhir, Kalabu ini Kalana blog ibu-ibu. Jadi sebenarnya sering digabung juga sama tantangan. Jadi setiap ada tantangan menulis, diupload di platform digital, kemudian saling mengunjungi gitu. Kalau istilah bekennya tuh blog walking ya. Jadi saling mengunjungi dan saling memberi komentar untuk karya teman-teman yang lain seperti itu. Selanjutnya, nah ini beberapa karya yang sudah ditelurkan oleh RBM. Ini yang 2 pertama ini Jejak Rasa dan Pulang ini antologi cerpen. Kemudian yang Selamatkan Bumi dari Sampah ini buku anak-anak, buku fiksi yang temanya Zero Waste. Dan kemudian ada sequelnya, ini yang edisi Aksi 5 Sahabat Ramadan untuk Bumi. Kemudian ada lagi yang belum dicantumkan di sini, ada buku Ramadan bersama Hamzah dan Syifa, kemudian 1001 Wajah Ibu. Dan semua buku ini biasanya bisa dipesan melalui Kipma. Beberapa ada yang masih bisa dipesan, tapi ada juga yang belum cetak ulang gitu. Seperti itu. Ya, gitu Mbak Tata. Terima kasih Mbak Laksita. Dalam waktu dekat RBM belum ada kegiatan ya Mbak ya? Maksudnya belum ada kegiatan yang terbuka untuk seluruh IP Jakarta gitu ya? Kalau untuk belum ya. Kalau untuk kampung komunitas dan intern RBM selalu ada kegiatan kayak tantangan tiap tanggal 1 itu kan selalu rutin gitu ya. Nah, insya Allah nanti kalau misalkan RBM ada kegiatan, pasti akan disampaikan di WAG Transit gitu, kalau sudah terbuka untuk IP Jakarta keseluruhan. Terima kasih banyak ya Mbak Laksita buat waktunya. Terima kasih Mbak Tata. Itu aja teman-teman sekilas lenyap tentang sekilas lenyap. Mudah-mudahan tidak lenyap. Maksudnya kalau sekilas lenyap takutnya ntar lupa. Jadi kalau misalkan, ya aku bilang, karena udah malam ya, pasti komunitas itu ditaruh paling terakhir karena gerbongnya paling banyak gitu sekali lagi. Jadinya mudah-mudahan tidak lenyap gitu saja, tapi sekilas lenyap untuk masukkan ke dalam hati untuk nantinya teman-teman matrikulasi kali aja pas ada kampung main, biasanya nanti di akhir Desember berbarengan dengan pembukaan foundation dan ulang tahun ibu profesional gitu ya, biasanya kampung main akan dibuka tuh. Nah, untuk teman-teman artikulasi yang mungkin ingin banget menyalurkan hobinya gitu ya, apalagi kita sudah punya rumah bermain, nanti di situ bisa explore apa aja gitu kan, karena tadi udah dijelaskan juga sama Mbak Farida kita punya podcast gitu ya, kita punya WAG radio, jadi banyak banget keseruan yang bisa teman-teman artikulasi coba di kampung komunitas untuk dikembangkan lebih jauh. Apalagi besok persis ini hari Sabtu tanggal 29 gitu ya, itu akan ada pelatihan khusus untuk intern kampung komunitas, tapi insya Allah karena kita akan live di YouTube gitu ya, nanti YouTube-nya akan di-share di WAG Transit, itu pelatihan untuk bagaimana cara mengolah suara supaya cetar gitu ya. Istilahnya bagaimana sih gitu, biar kalau punya suara cempreng, nggak pede, bisa ngomong di depan umum tetap manis gitu. Kayak gitu aja. Besok belajar bareng-bareng, insya Allah ketemu lagi dengan kampung komunitas gitu. Walaupun nanti platformnya agak sedikit berbeda, tidak bisa bergabung dengan Zoom, insya Allah akan di-share YouTube-nya. Jadi kita akan live di YouTube juga gitu. Nanti kalau misalnya mau gabung ke Zoom-nya gimana gitu. Oh ya, besok untuk pelatihan ini juga salah satunya acara Rumba. Biasanya Rumba terbuka untuk umum, tapi kali ini pengen banget menspesialkan teman-teman kampung komunitas gitu. Jadinya untuk yang pelatihan olah vokal suara menjadi cetar ini untuk intern kampung komunitas gitu. Jadi ayo yuk bergabung gitu, biar semakin banyak lagi kegiatan yang bisa diolah di Rumba gitu. Karena sebentar lagi juga pengen ada bahasa Arab, pengen ada bahasa Korea, pengen ada macam-macam lah pokoknya. Istilah kita bisa seseruan bareng di Rumba gitu. Itu aja sekilas dari kampung komunitas. Terima kasih Mbak Farida, terima kasih Mbak Rizka. Ku kembalikan kepada hostnya Mbak Rizka. Silakan. Terima kasih Mbak Tata, penjelasannya Rumbel ini memang paling menarik ya kayaknya. Tadi bener kayaknya banyak banget nih wahananya yang seru-seru banget.
Nah, buat teman-teman kalau udah mulai ngincer-ngincer nih, wah passion-nya apa namanya? Di Sobat Tualang banget nih, boleh langsung ya nanti dicari tahu, apalagi mereka juga mau live di YouTube. Dan jangan lupa juga nanti ikut di kegiatan HUT RI ya, karena di sana akan banyak nih spoiler tentang apa namanya kegiatan komunitas juga gitu. Nah, selanjutnya itu ada penjelasan KIPMA, tapi karena leadernya Mbak Ratih Nurlita berhalangan hadir, mungkin akan diwakilkan oleh Mbak Farida. Silakan Mbak Farida untuk menjelaskan mengenai KIPMA. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak Rizka. Sama-sama. Semoga nggak bosan ya aku hadir lagi. Mungkin sedikit mewakili dari Mbak Rati ya, gitu. Apa sih KIPMA itu? Jadi mungkin juga teman-teman sudah pernah mendengar sebelumnya tentang KIPMA. KIPMA adalah koperasi ibu profesional mandiri. Jadi KIPMA adalah lini bisnis, lini usaha gitu ya, dari ibu profesional yang di mana pedagang, kalau dulu ini pedagang, tapi kalau di KIPMA kita sebutnya saudagar gitu ya. Di mana saudagar yang ada di KIPMA itu adalah member dari ibu profesional. Jadi kalau misalnya di ini KIPMA Jakarta berarti saudagarnya terdiri dari member-member ibu profesional Jakarta. Nah, jadi nanti teman-teman misalnya punya produk atau misalnya punya barang dagangan apa nih yang ingin dijual gitu ya. Ibu profesional Jakarta punya platformnya melalui KIPMA Jakarta untuk bisa mempromosikan atau menjual gitu ya produk teman-teman melalui platform KIPMA gitu. Jadi mungkin saya sedikit perkenalkan kepada teman-teman semua gitu. Ini berikut adalah tim dari KIPMA Jakarta, ada Mbak Ratih sebagai Kepala Cabang Jakarta, kemudian Mbak Ida Farida, itu juga kayak familiar, tadi udah disebut ya, Mbak Ida juga adalah tim dari JNO, Mbak Reski Ayu Andira sebagai tim penjualan, dan juga Mbak Sarifah sebagai tim dari penjualan, kemudian ada marketing, manajer marketing itu Mbak Ismiah, kemudian ada manajer humas, Mbak Aili Sandria, jadi mungkin Mbak Ili ini sering warawiri melintang di per-MC-an Ibu Profesional Jakarta, mungkin familiar ya teman-teman. Kemudian ada Mbak Siti Halikah, manajer media Medcom. Ini juga beliau tadi sempat mungkin kesebut juga ada di RBM. Kemudian ada timnya dari Medcom, jadi ada Mbak Yulia Prasmiarni. Kemudian juga ada Mbak Laila Basalamah. Gitu. Jadi berikut ada tim dari KIPMA Jakarta. Kemudian kalau bisa teman-teman mau cari tahu nih, kepoin lagi ngapain aja sih KIPMA, ada produk apa aja gitu ya, boleh langsung meluncur ke IG-nya aja @KIPMA Jakarta gitu. Mungkin cukup sekian dulu ya, kalau nanti ada yang mau tanya-tanya boleh. Oke, terima kasih Mbak Farida. Pas banget ya, udah ada satu yang bertanya. Atau mungkin mau tanya secara langsung aja Mbak Betuan? Atau mau saya bacakan aja ya? Oke, boleh. Oke. Assalamualaikum, izin bertanya Mbak Farida. Jika ingin gabung di komponen-komponen yang ada, alurnya nanti seperti apa ya? Wah, ini dia nih, sudah pada tertarik sepertinya Mbak. Bergabungnya ini bergabung apa dulu nih? Bergabung sebagai member atau sebagai pengurus? Jadi ada dua konteksnya gitu. Jadi kalau sebagai kalau sebagai konteksnya sebagai member itu kan jadi ada 3 ya komponen yang bisa diikuti oleh member, komunitas, hima, dan sejuta cinta. Nah teman-teman bisa mengikuti kelas-kelas tersebut, komponen-komponen tersebut sesuai dengan jadwal pembukaannya gitu. Kayak misalnya teman-teman bisa ikut matrikulasi nih karena dibuka kan waktu itu jadwal pembukaannya, teman-teman bisa ikut. Nah begitu juga misalnya nanti teman-teman mau ikut komunitas, nah teman-teman harus pada saat kampung komunitas tuh punya masa kelas orientasi namanya kampung main. Nah kalau kampung main udah dibuka, teman-teman bisa langsung daftar di situ. Begitu juga dengan kelas habituasi dari sejuta cinta. Kayak gitu, itu sebagai member ya gitu. Kamu daftar belajar sebagai member gitu. Nah kalau mau daftar ikutan sebagai
gabung sebagai pengurus, nah itu kasih tau nggak ya? Boleh banget dong nih. Ini pas banget nanti Ibu Profesor Jakarta juga lagi akan apa ya, melakukan oprek gitu, oprek pengurus gitu. Nanti untuk alurnya akan di-share oleh teman-teman dari LIP, dari Lumbung Ilmu, yang khusus menaungi perekrutan pengurus gitu. Nanti untuk detailnya alurnya seperti apa, insya Allah tunggu tanggal launchingnya. Jadi insya Allah nanti untuk kepengurusan ada bagi apa ya, ada posisi-posisi yang emang sebaiknya gitu ditujukan untuk yang sudah jadi member ataupun yang sudah pernah yang sudah pernah menjadi pengurus di pengurusan sebelumnya, dan ada juga posisi-posisi yang terbuka untuk teman-teman yang belum melakukan penjurusan atau yang masih belum lulus kuliah, misalnya dalam artian belum masih mengikuti kelas matrikulasi gitu misalnya gitu ya. Untuk teman-teman di kelas di WAG Transit itu juga insya Allah nanti akan terbuka posisi-posisi untuk teman-teman gitu. Jadi insya Allah posisi untuk kepengurusan terbuka untuk semua member. Oke, thank you Mbak. Dan jangan lupa ya, emang kita tuh di pengurus maupun member main bareng, ngobrol bareng, beraktivitas bareng, dan pastinya akan seru-seru banget. Nah, ada satu lagi nih Mbak Farida pertanyaan. Mbak, bedanya RBM dan program inovasi KLIP apa ya? Kalau itu kayaknya lebih tepat ke langsung Mbak Tata. Empuknya nih. Aku kembali. Kalau bedanya dulu itu sebenarnya gini, sebelum KLIP, kan itu namanya KLIP ya sebenarnya, singkatan dari kelas literasi ibu profesional. Sebelum menjadi program inovasi, sebenarnya KLIP ini adalah bagian dari kampung komunitas awalnya. Sebelum akhirnya dia dipisahkan dari kampung komunitas menjadi program inovasi gitu. Bedanya apa sih sama RBM? Yang jelas kalau RBM itu adalah programnya lebih struktur dan berjenjang, karena kalau rumah belajar dia itu diibaratkan punya kelas yang berjenjang. Ibaratnya ada kelas basic, intermediate, dan advance gitu ya. Kalau di KLIP gimana? Kalau KLIP itu keanggotaannya lebih bebas. Pastinya ada yang tergabung dalam anggota ibu profesional, ada yang non anggota ibu profesional gitu. Saya pernah beberapa kali ikut KLIP, tapi tahun ini nggak ikutan dulu karena punya bayi, melahirkan dan lain-lain gitu ya, agak libur dulu lah gitu di KLIP. Dari awal masuk IP saya selalu insya Allah ikut KLIP gitu ya. Jadi di KLIP itu lebih bervariasi, lebih tepatnya mereka ada yang namanya program one day, jadi harus ikut challenge itu 1 hari 1 menulis. Jadi dalam 30 hari kita punya 30 tulisan dan itu bisa dari berbagai macam platform gitu ya. Itu program rutinnya KLIP gitu. Kalau misalkan kita nggak bisa 30 hari gimana ya, nggak apa-apa gitu. Mereka ada minimal batch-nya. Jadi ada 10 hari itu udah minimal. Jadi namanya batch paling dasar, batch basic gitu ya. Intermediate-nya adalah 20 hari, yang excellent-nya adalah 30 hari. Itu yang rutinnya. Untuk masalah berbagi, mereka juga punya podcast KLIP, dan biasanya kalau podcastnya itu diisinya dengan hampir sama dengan programnya RBM, yaitu ubur-ubur berbagi tentang sharing membaca buku gitu ya. Mereka juga tiap hari Rabu kalau tidak salah gitu, dan itu langsung dipodcastin. Jadi ketemuan langsungnya KLIP itu dari podcast itu gitu. Jadi sharing bukunya ketemunya via Zoom dan langsung rekaman Zoom podcast gitu. Nah, kalau misalkan RBM itu tadi ya perbedaannya kita punya jenjang yang berjenjang gitu. Basicnya misalkan blok. Ada nanti pelatihannya dengan blok basic gitu. Ntar habis ini ada pelatihan untuk intermediate. Ntar habis itu ada advance gitu. Jadi hitungannya harapannya kalau Rumbel, istilah rumah belajar itu punya target benar-benar berdaya dan bisa memberdayakan diri sendiri. Minimal punya penghasilan untuk dirinya sendiri setelah mengikuti Rumble kayak gitu. Bedanya gitu. Kalau KLIP lebih ke umum sih gitu, lebih tepatnya lebih ke umum. Ada basic, ada dasarnya juga, tapi biasanya sih rata-rata kalau KLIP lebih belajar otodidak ya rata-rata gitu. Tapi banyak sharing juga sih di situ gitu. Gitu. Oke Mbak, sama ya. Mungkin satu lagi kali nih ya Mbak
Tata, izinannya Mbak untuk komponen kampung komunitas, apakah harus fokus di satu rumbel aja atau boleh lebih? Kalau untuk IP Jakarta kita membatasi 2 keikutsertaan di 2 rambel ya, di 2 rumah belajar. Misalkan nanti udah gabung nih di kampung komunitas, terus pas pembukaan rambel gitu ya, itu dibatasi hanya boleh 2. Misalkan di tahun ini pengennya di menulis sama memasak boleh, atau di tahun ini pengennya di GNO sama SNC dulu deh, nggak masalah gitu. Yang paling penting nanti begitu mau daftar berikutnya itu harus keluar dulu dari salah satu rambel gitu, baru boleh berikutnya. Jadi ada pembatasan kalau untuk di IP Jakarta hanya boleh memilih 2 rumbel saja. Gitu. Kecuali nanti misalkan kayak besok nih di Agustus SNC dan GNO itu kan kolaborasi bareng dan mau mengajak seluruh IP Jakarta gitu ya, itu nanti dia tergabung tuh masuk ke Rumba. Nah kalau itu boleh tuh semua ikutan. Jadi member selain dari GNO dan SNC gitu boleh ikutan kayak gitu. Jadi kalau misalnya saat pas Rumble lagi kolaborasi sama Rumba Jasik, ya siapa aja boleh ikutan. Gitu. Tapi memang ada yang program-program yang Rumble hanya boleh diikuti oleh intern gitu, hanya boleh internnya Rumble sendiri gitu Mbak. Oke, baik. Makasih Mbak Tata. Buat Sobat Tualang, mohon maaf nih ya, kita karena waktunya sudah mau habis, jadi mohon maaf pertanyaan selanjutnya mungkin nanti bisa ditanyakan langsung ya. Jadi biar kita juga udah mau selesai dan pertanyaannya tetap terjawab. Nah, dan jangan lupa nanti tunggu aja nih infonya. Misalnya ada pendaftaran member ataupun juga tadi magang dan ikutin acara-acara yang udah kita buat. Selain memang itu akan memperkaya ya pengetahuan Sobat Tualang mengenai IP Jakarta dan juga komponen-komponennya. Oke, kita langsung masuk aja ya ke kuis. Yuk, teman-teman boleh banget nih mau raise hand atau ini aja ya, melalui chat aja juga boleh. Lebih baik ini aja ya, teman-teman. Boleh raise hand aja ya. Nggak apa-apa kok, nggak harus on cam, nggak apa-apa untuk menjawab pertanyaan. 3 pertanyaan untuk door prize. Yang pertama, ada berapa komponen di IP Jakarta? Langsung nih. Mbak Mini tadi aku lihat pertama kali dia raise hand. Silakan Mbak Mini, boleh dijawab open mic-nya. Baik Mbak, ada 6 komponen. Oke, betul banget. Tepuk tangan semuanya. Apa aja sebutin? Oh iya betul, apa aja sebutin? 1, Hima atau institut, 2, Sejuta Cinta, 3, kampung komunitas, 4, lumbung ilmu, 5, Kisma, 6, sekretariat regional. Nyimak banget nih pasti dari awal. Selamat ya Mbak Mini. Ditunggu dan nanti boleh langsung hubungi Mbak Farida. Mungkin Mbak Farida boleh share kontaknya untuk hadiahnya ya gitu. Oke, nah sekarang pertanyaan kedua ya teman-teman. Ada berapa dan sebutkan divisi manajerial utama yang ada di IP Jakarta. Agak challenging nih. Ayo, siapa yang bisa raise hand? Oke, Mbak Betwan. Boleh open mic-nya, Mbak? Halo, Mbak. Iya, Mbak. Halo. Boleh silakan, Mbak, dijawab. Ada 5, Mbak. Ada 5. Oke, apa aja tuh? Manajer operasional, media komunikasi dan kreatif, keuangan, humas, sama program. Manajer program. Betul. Betul banget ya Mbak Farida ya? Betul. Oke, tepuk tangan. Selamat Mbak Betwan. Nah, ini dia pertanyaan terakhir ya. Ada berapa dan sebutkan komponen yang hanya terdiri dari pengurus saja. Yang nggak punya member nih. Ada berapa? Oke, Mbak Rizka Febrian ya. Tadi.
Yang pertama raise hand. Oke. Oh, sorry Mbak Rizka Febriona. Silakan. Halo. Halo, Iya Mbak, sudah terdengar Mbak? udah ada Oke. 3 komponen. Ya, boleh sebutkan. Yang pertama sekretariat regional, yang kedua KIPMA, yang ketiga lambung ilmu. Oke, betul banget. Selamat ya Mbak Rizka. Dan anyway kayaknya aku kenal deh ya sama Mbak Rizka Iya, Kak. Febriona. Kita ketemu lagi nih Kak di Iya. sini Kak. Iya, Alhamdulillah Wi. senang banget. Oke deh, selamat ya. Iya, makasih. Iya, alhamdulillahirrabbilalamin nih. Semuanya udah dapat hadiah, udah dapat apa namanya ya, pencerahan mengenai kira-kira mau masuk mana nih Sobat Tualang. Sebelum kita akhiri, kita boleh foto dulu yuk, Sobat Tualang mungkin yang mau open cam sebentar, boleh banget di open kameranya. Nanti yang akan apa namanya cekrek-cekrek siapa nih Mbak Farida ya? Ya boleh Mbak. Oke. Nah, ayo mungkin yang belum pakai kerudung boleh dipakai dulu. Gayanya ada ini ya, ada 3 gaya. Wih, apa nih Mbak Farida nih? Mbak Rati pakai komputer ya? Nanti kita gantian ya gaya ini sinergi. Gantian cekrek. Gaya pertama apa nih Mbak Farida? Gaya bebas dulu deh. Oke, gaya bebas ya. Sudah siap teman-teman? Mbak Mini, Mbak Baiti, Mbak Ren, Mbak Afi, Mbak Nurdwi, Mbak Siti, open cam. Oke ya. Nah, Mbak Mini. Oke, siap ya teman-teman. Gaya bebas dulu ya. 3, 2, 1. Oke. Bentar. Terus gaya yang kedua. Gaya kedua gini, kita kan di Ibu Profesional ini ada tagline tahun 2023 tuh salah. Bersinergi jadi inspirasi. Nah, itu gayanya gini, gaya fotonya. Jadi ada gini ya. Nah, berhubung nanti diriku nggak bisa ngeklik, jadi tolong Mbak Rati, nanti kita gantian ya Mbak ya. Nah, ayo teman-teman tangannya. Jangan lupa biar terus berkolaborasi dan bersinergi ya Mbak. Oke, siap. Mbak Rati apa Mbak Rati? Oke, bentar ya. Satu, dua. Ya. Lagi, 1, 2. Lagi Mbak. 3. Oke. Oke, sekarang gantian Mbak Rati. 2 kali ya. Bebas gaya begini samping juga boleh. Ayo, 1 kali lagi. Ayo Mbak Rati. Mbak Dini, Mbak Tri. 1 kali lagi gaya sinergi. 3, 2, 1. Oke. Terima kasih teman-teman. Oke, makasih juga Mbak Farida dan Mbak Rati. Nah, alhamdulillahirrabbilalamin. Sekarang juga, wah luar biasa nih semangatnya teman-teman ya, karena udah jam 9:30, tapi masih stay di sini semuanya. Kita bisa sharing, berbagi ilmu, kenalan, dan pastinya nanti kita akan main bareng, ngobrol bareng, dan beraktivitas bareng. Yang pastinya akan seru-seru banget ya. Jadi tunggu aja nanti. Tadi dari teman-teman leader udah ada
sedikit spoiler ya, jangan lupa nanti kita akan ada acara HUT RI yang itu acara kolaborasi dari beberapa komponen yang pastinya di situ Sobat Tualang bisa kenal lebih jauh mengenai komponennya dan pastinya kita bisa seseruan bareng di situ. Nah, terima kasih teman-teman semua yang telah hadir. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata. Semoga teman-teman sehat selalu, selamat beristirahat dan selamat weekend ya teman-teman. Besok yang mau jalan-jalan. Oke deh semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Farida juga Ya, Terima sama-sama kasih Mbak. semuanya. Izin pamit.